Hello again everyone, welcome back again di altcoins update secara keseluruhan ya. Jadi saya nggak ngomongin untuk specifically satu atau dua altcoins, tapi kita ngomongin untuk total 3 ya. Total 3, kemudian Bitcoin dominance dan USDT dominance ya. Ini bakal jadi I think it's gonna be a very good discussion ya buat teman-teman yang sekarang merespon kondisi daripada Bitcoin yang udah mencapai range area $94.000. Ya probably sebagian dari kita pasti akan berpikir untuk is it a good timing to buy gitu kan? Apakah justru naiknya ini adalah bull trap dan bla 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 ya. Ini akan saya coba untuk bahas juga sedikit ya. Saya kasih review untuk di bagian Bitcoin-nya. Dan guys, if you guys interested ya for the next live streaming, kita coba untuk adain live streaming maybe around hari Jumat ya. Kalau kalian interested, kita bisa adain hari Jumat. Maybe Jumat ya. Dan kalau kalian interested, type yes ya di kolom chat, di kolom komen dari komen yang saya pin dari video ini. Oke, so let me know guys, dan don't forget to hit the likes button ya, minimal 750 kita done ya, kita bakal adain live streamingnya. Di previous video update Bitcoin sebenarnya juga live streamingnya nyampe sih ya, maksudnya likes buttonnya nyampe sih 750. So apa nanti malam ya kita bikin live dadakan ya. Ya nanti saya coba untuk info deh ke teman-teman ya, kalau misalkan nanti malam memungkinkan saya akan coba untuk update lewat Telegram group. So make sure kalian cek description di video ini, oke? Untuk connect ke Telegram group kita, and it's for free by the way guys, oke? So langsung kita masuk ke dalam discussionnya. Jadi kita berbicara kondisi yang cukup menarik ya. Ini saya pengen respon dari Arif Budiman 9387 ya. I think he's a new subscribers ya. Thank you for subscribing dari 3 bulan lalu ya. Dia ngasih pandangan teman-teman bahwa fundamentally dia ngelihat kondisi market saat ini itu belum bener-bener oke banget untuk risk on asset gitu. Ngedorong risk on asset untuk rally. Sebaliknya justru dia melihat bahwa risk asset berada pada posisi yang nggak menguntungkan untuk dia bisa perform. Why? First of all, inflation rate itu nggak bagus-bagus banget ya, cuma ada di kisaran 2-3%, which is it's because QT-nya the Fed yang bikin daya beli masyarakat US juga nggak bagus-bagus banget, terbukti dengan high risk asset yang nggak kemana-mana beberapa bulan sebelumnya. Tetapi dengan adanya kebijakan tarifnya Trump bakal bikin harga-harga barang di US jadi naik gila-gilaan. So the Fed emang bisa pangkas suku bunga atau bahkan QE untuk genjot daya beli yang kemungkinan akan relate juga ke harga Bitcoin dan lain-lain, tapi itu malah bisa bikin harga barang-barang di US jadi lebih mahal. Simpelnya, kebijakan tarif bikin supply barang jadi sedikit, dan kalau sampai the Fed CR atau QE itu malah bikin demand naik, sedangkan supply-nya nggak bisa support. And again, implikasinya adalah ke dolar semakin parah, dimana malah bikin harga import barang bisa lebih mahal, lagi-lagi bikin harga barang di US jadi lebih tinggi. So agak kecil kemungkinannya untuk the Fed QE. Dan kalaupun iya, justru efeknya malah negatif. Kesimpulannya dorongan untuk harga Bitcoin naik, yaitu M2 supply banyak beredar dengan cara QR atau QE, ya CR atau QE gak bakal terjadi. Mungkin bisa dibahas di next video untuk terkait dengan tanggapan seputar hal tersebut. Oke, so this is interesting ya. I think I like the opinion, I like the and I appreciate the opinion ya. Dan bener banget. Jadi memang kondisinya kalau kita lihat saat ini tuh bener-bener gak menguntungkan sepenuhnya buat market. Ya, dan ya faktanya adalah kalau kita ngelihat saat ini Bitcoin itu rebound juga, saya pun merasa ya bahwa ada kondisi di mana Bitcoin itu harus juga mengalami yang namanya retracement. So as we know already ya teman-teman sekalian, kalau kalian pakai Elliott Wave Count juga kan kita memahami ya bahwa the initial break itu biasanya selalu diiringi dengan shallow correction. Shallow correction itu bisa disebut dengan istilah wave 2. Dan pada saat wave 2 itu karakteristiknya adalah secara sentimen masih benar-benar negatif. Oke, so kalau misalkan kita ngomong kondisi seperti itu, pertama saya mau sedikit memberikan counter argumen. Counter argumennya sebenarnya di sini. Ini saya kasih batas ya, bahwa pada saat itu kalau kita lihat saat Donald Trump akhirnya terpilih ya menjadi presiden dan dia menjabat sebagai presiden di US, what do we have pada saat itu? Sebenarnya
kita mendapati ekspektasi kalau Trump itu bisa mendorong risk on asset untuk perform lebih baik lagi. Nyatanya adalah dikasih koreksi yang luar biasa, lumayan gitu ya. Untuk Bitcoin at least 30%, untuk S&P 500 kita juga dapetin koreksi yang setara dengan bear market 20%, tapi ada bantahannya lagi. Ini mungkin kalau kalian interested, nanti di live streamingnya baru saya bahas tentang bagaimana membedakan bear market dan kapitulasi. Karena kalau kapitulasi justru malah bagus ya, bisa jadi potensi untuk market itu rebound, bukan sebaliknya. Nah yang kita dapati adalah itu. Ya, pada dasarnya market itu bisa dibilang ya bullish selama 2023, 2024 itu atas ekspektasi Fed akan melakukan rate cut, right? So kita bisa bilang bahwa proses ini mendorong market untuk mengambil risk on asset ketimbang memegang aset-aset risk off yang dalam tanda kutip ngasih return mereka dikit gitu, nggak terlalu banyak. Ya buat apa? Mendingan kita puter gitu kan. Jadi pada dasarnya kalau kita tarik balik ya, berdasarkan nggak beberapa bulan terakhir, tapi kita ngomongin udah setahun 2 tahun terakhir, ya market itu udah react dari sana gitu loh. Kita udah nggak dapetin trend bullishnya itu datang dari mereka yang expecting the Fed untuk lakukan rate cut. Nah pertanyaan saya adalah, apakah the Fed saat ini mengubah pikiran mereka sepenuhnya bahwa mereka merasa tidak perlu adanya rate cut di tahun 2025 ini? Nah sebenarnya kan nggak begitu, ya kan? Kita malah melihat mereka tetap akan menjalankan yang namanya normalisasi rate. Normalisasi rate yang dimaksud adalah mereka melakukan rate cut untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini dan memang tidak melakukan QE. Artinya tidak ada dorongan untuk mereka printing money. Sehingga somehow kalau misalkan kita berargumennya ya bahwa market itu tidak dalam kondisi yang ideal banget, sebenarnya nggak juga gitu loh. Apa triggernya? Triggernya cuma satu, yaitu tarif. Ya kan? Selama 2 bulan terakhir, tarif itu yang bikin market galau. So questionnya adalah, apakah jika tarif seandainya resolve, problem tarif nih, resolve, artinya Trump mungkin bernegosiasi dengan berbagai negara, ketemu titik tengah yang baik, kemudian tarifnya sebagian negara dicabut, atau kembali dengan tarif yang lama, dan bla bla bla. So ya, market very likely akan balance dengan sendirinya gitu. Karena di sisi lain yang kita ketahui juga ya, ini kita berbicara soal WALCL, yaitu Federal Reserve punya balance sheet ya. Technically kan memang mereka udah ada omongan akan berhenti ngelakuin QT dari sisi balance sheet-nya. Mungkin untuk suku bunganya enggak ya. Mungkin dia tidak QE. Oke, yang harus diperjelas adalah ketika Fed berhenti QT bukan berarti mereka QE. Oke, mereka berhenti QT kenapa? Karena target inflation-nya sudah tercapai. Itu saya setuju, sependapat. Right, itu saya sependapat. Nah, lalu apakah jika target inflasinya tercapai, dia harus QE? Kan tidak juga, gitu. Dibiarkan aja ya dengan likuiditas yang ada, balance sheet yang saat ini dalam bentuk surat hutang, artinya kan uangnya tetap beredar nih di masyarakat gitu ya, atau di sistem. Dibiarkan, itu juga yang mendorong USM to money supply naik kembali. So far kita ngelihat dari segi angkanya ya masih dalam keadaan dongak ke atas gitu. Dan bahkan kalau kita cek di sini udah all time high lagi guys. Yang ini udah all time high, udah ciptakan high yang baru. Dan yang perlu kita ketahui, M2 money supply itu implikasi ke market itu menyusul biasanya. Jadi tidak langsung seketika dirasakan. Jadi kalau misalkan dia naik bukan berarti besok harganya langsung naik gitu. Bukan berarti S&P 500, Bitcoin dan lain-lain itu langsung naik. Tapi biasanya prosesnya akan takes time. Dan kalau kita lihat ini ya, tuh, ini udah highest gitu loh. Ini udah all time high guys. Udah lebih tinggi lagi gitu. Dengan angka yang luar biasa fantastis ya, yaitu 21.762 miliar US dollar. Itu berarti sekitar 21 triliun. Ya bener, angka ini tuh 21,7 triliun. Ini udah all time high. So, M2 money supply naik. Itu artinya likuiditasnya bertambah. Oke, tanpa disadari kan market sekarang berpikir, kalau misalkan supply uangnya bertambah, gak heran dong kalau kita ngelihat ada pelemahan terhadap dollar index dalam beberapa bulan terakhir. Ya selain disebabkan oleh Trump juga. Ya, kita tahu Trump yang menjadi pendorong daripada tekanan US dollar ini setidaknya dalam beberapa bulan terakhir. So kita bisa bilang kalau kondisinya saat ini memang di satu sisi terkesannya tidak dalam keadaan yang mendukung untuk risk on asset.
somehow sebaliknya justru saya bisa mengatakan juga bahwa kondisi ini somehow mendukung gitu loh. Ada beberapa yang saya lihat ya, terutama dari S&P 500-nya sendiri. Kalau memang kita mendapati masalah tarif tadi resolve, itu artinya kan apa teman-teman? Ya, segala sentimen yang tercipta sepanjang 2023 dan 2024 itu sebenarnya ada di sana. Hanya terganggu atau terhalang masalah tarif. Sehingga kalau misalkan masalah tarif beres, somehow harusnya itu bisa jadi faktor pendorong untuk market rebound. Oke lah, misalkan pembantahannya kembali adalah, tapi Vin, IMF kan udah cut nih global growth-nya gitu. Dari beberapa, kayak dari live streaming yang sebelum kita ada ngomongin ya, atau dari video sebelumnya saya ada ngomongin. Kayaknya di video Bitcoin yang salah satu Bitcoin lah ya, saya ada ngomongin teman-teman. Dan kondisi tersebut itu kan menandakan kalau perlambatan ekonomi global bisa berlangsung dan ini akan melemahkan pengaruhnya atau minat orang-orang atau para pelaku pasar atau investor terhadap risk on asset. Bener juga gitu, bener juga. Artinya satu sisi kita bisa bilang ya, let's say market having a nice rebound sekalipun, tetap kita harus mengantisipasi adanya follow up selling pressure. Oke, walaupun demikian, kalau buat saya pribadi, saya melihat ini belum akhir dari segalanya gitu. Ya, ini belum akhir dari bull cycle kali ini. We can still have one more push to the upside, terutama karena yang mendukungnya adalah faktor kapitulasi ini. Ya, kapitulasi event ini kita udah ngomongin sama teman-teman bahkan dari video trio kwek-kwek yang 2-3 minggu lalu, guys. Ya, saya udah ngomongin sama teman-teman juga, ngasih pandangan kalau sebenarnya capitulation event itu yang kita cari. Selain daripada itu, kita juga butuh yang namanya beberapa indikasi faktor pendukung ya. Seperti kalau kita ngomongin capitulation event ini bisa kelihatan guys, naik candle 12% dalam sehari itu adalah recovery yang luar biasa masif. Dan biasanya kapitulasi itu ditandai dengan sharp down kayak begini. Jadi turunnya cepat, kenceng banget, 17% hanya dalam waktu 12 hari. Tapi recovery-nya 12% hanya dalam waktu 1 hari. Now that is capitulation event. Biasanya terjadi proses transaksi yang luar biasa banyak di sana dan pertukaran barang yang luar biasa masif gitu ya. Dan itu mendorong untuk kita meyakini bahwa okay, ya, what happened currently probably adalah bagian dari kondisi retracement atau koreksi yang dicari oleh para smart money, and I think mereka manfaatkan itu dengan proper gitu. So, dengan argumentasi tadi ya, saya pikir ini sebenarnya memang kita nggak bisa bilang bahwa nggak sepenuhnya oke banget buat bullish. Kita cuma butuh Trump di sini resolve masalah tarif sehingga sentimen sebelumnya itu kembali gitu. Ya, jadi kalau misalkan nih gini deh ya, misalnya saya bantah di bagian sini, ini nggak ada tarif guys, oke? Naiknya, pertanyaannya karena apa? Oke, naiknya jelas karena Fed mau rate cut. Kedua, Fed berhenti QT. Oke, Fed berhenti QT artinya likuiditasnya dibiarkan di sistem. Selain daripada itu, kita juga lihat dari RRP atau reverse repo market yang kondisinya saat ini udah terus turun secara tren. Ini mungkin kalau jelang akhir bulan memang dia biasanya naik dulu guys. Tapi ntar awal bulan di-deploy lagi. Dan di awal bulan Mei deploy-nya berarti dia akan ciptakan lower low. Itu ekspektasi saya ngelihat kondisi kayak gitu berarti kan likuiditas terhadap sistem market ditambahkan. Dan itu akan mendorong untuk market bagaimanapun akan mempertimbangkan, terutama smart money ya, daripada saya taruh uang saya istilahnya di bond atau gimana gitu kan. Ya obviously saya akan coba untuk pertimbangkan untuk reinvest di beberapa aset yang bisa kasih saya return dalam waktu singkat gitu atau dalam waktu cepat gitu. So optionnya adalah ya Bitcoin salah satunya gitu. Kita bisa lihat dari behaviornya ETF market, somehow 2 hari terakhir bisa nambah 1,2 miliar dolar. Itu gede banget guys, dan cepat sekali gitu. Hanya butuh waktu 2 hari. Outflow berhari-hari itu hanya butuh waktu 2 hari untuk recover bahkan plus atau positif. That's great gitu. That's a good sign gitu kan, bahwa market ready nih untuk comeback gitu. But apakah ini akan mendorong Bitcoin to the moon sampai 125.000 langsung seketika? I don't think so ya. Pasti ada proses juga. Kita bisa lihat dia pullback dulu, dia ciptakan higher low dulu, dan itu bakal jadi opportunity yang teman-teman bisa manfaatkan. Di satu sisi, menjadi kesempatan juga nih buat teman-teman yang mungkin nyangkut di kuartal 4 karena belinya somehow di pucuk. Kamu bisa cari kesempatan untuk buyback dengan harga yang relatif sedikit lebih murah ya. Mungkin itu pertimbangan yang gak sedikit sih, tapi banyak ya, lebih murah banyak gitu. Karena kalau kalian lihat nih, contoh ya, Zeribro guys, ini banyak diledekin orang-orang. Tapi dalam 3 hari terakhir dia recover 260%.
if you have balls ya, atau kalian berani nih untuk beli somehow dari sini, kalian dapat return 200% dalam waktu 3 hari. Di mana lagi? Ya, di mana lagi? Tapi kalau gue nyangkut, nah salahnya adalah kenapa beli di sini gitu. Kenapa nggak beli pada saat kamu ngelihat dia start accumulating kayak gini? Ya lo akumulasi nih, wah extra discount nih, mungkin ada divergence, Bitcoin ada ngasih signal bottom dan bla bla bla, and then kita ngelihat dia rally by 200%, that's great gitu, ya kan? It's so good gitu kan. Niro Ethereum dalam 2-3 hari terakhir guys, Anda bisa lihat Niro Ethereum itu pump 230%. Ini pasti bikin orang nafsu gitu kan, minimal nafsu, dan bisa narik balik ketertarikan mereka untuk kembali berspekulasi di altcoins market. Nah, yang saya pengen bahas sama teman-teman di video ini, itu sebenarnya lebih ke total 3-nya. Jadi kalau total 3, dari discussion kita terakhir, kita memang mengantisipasi adanya koreksi. Oke, saya ada bahas juga sama teman-teman di Telegram group. Kalau kalian ingat, itu di salah satu live streaming, saya bisa cek juga kalau kalian butuh validasinya, tapi saya rasa nggak perlu. Intinya kita mengexpect ketika total 3 menciptakan all time high yang baru, itu biasanya juga akan disambut dengan koreksi up to 30%. Nah, yang kita dapatkan dari atas ke bawah ternyata more than 30%. Kita dapat 42% guys, koreksi dari atas ke bawah. Dan dia testing ke level Fibonacci 0,62% yang confluence dengan previous support resistance. Juga di saat yang sama terdapat imbalance di sini. Oke, sekaligus testing terhadap trend line-nya. So that's great gitu kan. Technically kita ngedapetin bounce dari area tersebut, dan harusnya bisa jadi indikasi juga kalau altcoins kelihatannya mulai dilirik kembali. Oke, mungkin kita nggak ngelihat dia prima banget nih guys, langsung kayak tembus all time high dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan kondisi ini aja bisa kita katakan bahwa ini adalah indikasi awal yang relatif cukup baik. Minimal kalau teman-teman ngerasa ada nyangkut barang dan Anda mempertimbangkan, ya sekali lagi nih, mempertimbangkan untuk cut risk on aset kamu, apalagi belanjanya di altcoins. So maybe ya kita bisa dapetin kondisi itu dalam waktu dekat. Harapannya kayak gitu. Oke, nah saya nggak bilang cut dalam keadaan profit. Kenapa? Karena nanti jatuhnya malah jadi ngasih teman-teman iming-iming gitu kan. Kesannya kayak prediksinya adalah market bisa rally to the moon, maksimum dan bla 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 gitu. Padahal kita ngelihat saat ini, ya market juga akan proceed dengan keadaan berhati-hati. Mengingat Trump itu luar biasa, ya dia ngubah statement itu cepat. Jadi kalau teman-teman nggak bisa fleksibel di situ, kamu akan kalah dengan market karena Trump bener-bener ya nggak bisa dipredik gitu, ya kan? Saya juga jujur nggak nyangka Liberation Day tanggal 2 April. 9 April dia bilang tarifnya ditahan 90 hari. Luar biasa nggak? Itu kan berarti kayak semacam bluffing doang. Terus kalau teman-teman ingat, minggu lalu Trump bilang dia mau, dan bukan dia mau ya, dia bisa pecat Jerome Powell. Lalu tadi malam yang bikin harganya naik itu adalah Trump mengatakan kalau dia tidak berencana untuk memecat Jerome Powell. Lebih tepatnya tadi pagi, subuh-subuh. Jadi udah ngomong kayak gitu teman-teman ya. Nah ini kan kondisi yang luar biasa ya. I mean ya, you cannot expect anything gitu loh dari Trump. Dan you can expect something dari Trump juga at the same time. Ya, I mean kita bisa bilang kayak Trump kayaknya bikin market hancur gitu. But at the same time dia save the market. Tuh. No plans to dismiss Federal Reserve Chair Powell. 4:30 pagi. Tuh. Trump never intended to dismiss Powell. Boom, dollar index meletus. Tadi pagi tuh, jam 4 teman-teman sekalian. Kita kalau di Indonesia udah lagi pada tidur. Saya nggak tidur kebetulan ya. Kalau di jam segitu masih aktif guys, mantau market gitu. And what happened with Bitcoin? Ya tepat di jam tersebut, jam 4 pagi tuh, ngepump, naik begini. Begitu bangun pagi kan happy, wah lihatnya harganya naik dan lain-lain. Ini kalau Trump nggak ngomong soal hal itu, Bitcoin mungkin nggak di 94.000. Ya mungkin Bitcoin tetap bermain di bawah level 92.500. Seperti yang saya bahas di video update tadi malam. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya, Trump itu hanya butuh satu kalimat mengatakan bahwa tarif ya mungkin tidak akan kita berlakukan kembali. Itu udah selesai buat balikin sentimen pasar, kembali fokus, shifting kembali fokus ya terhadap keputusan suku bunganya Federal Reserve. Bahwa mereka ngelihat the Fed itu tidak lagi dalam keadaan intens melakukan QT.
target inflasi sudah tercapai. Artinya dia udah tidak perlu lagi mempertahankan kebijakan ketatnya gitu loh. Dan kondisi itu akan menolong untuk risk on asset setidaknya dapat momentum untuk rebound. Oke, reboundnya apakah dia sampai all time high yang baru? Maybe, karena kita bisa berargumentasinya juga dari USM to money supply yang udah all time high yang baru. So kita lihat uang beredar di market, kata siapa? Uangnya berkurang gitu kan. Kata siapa? The Fed QT. No, the Fed QT akan memberikan result penurunan terhadap M2 money supply. Tapi kalau the Fed tidak QT, maka technically walaupun dia tidak QE, ada kemungkinan M2 money supply naik. Kenapa? Karena likuiditas di pasar bertambah. Kira-kira seperti itu. Oke? So dari situ idenya kita bisa mempertimbangkan bahwa maybe sell on May and go away tidak akan terjadi sebagaimana mestinya karena pertimbangannya adalah stock market itu tidak dalam keadaan yang profit. Mungkin kita bisa mengadu argumentasi kalau sell on May and go away selama ini terjadi itu karena kuartal 1 selalu memberikan performance market terbaik. Tapi untuk S&P 500 specifically stock market ya, kita ngomong di US itu di kuartal pertama guys performanya buruk banget gitu loh. Buruknya seburuk-buruknya sampai lebih rendah dari momen Donald Trump terpilih jadi presiden gitu. Donald Trump terpilih jadi presiden, ini yang bikin market rally pada November 2024. Q4 rally dorongannya karena itu. Nah, fakta menarik adalah harganya saat ini, indeks ya, untuk S&P 500, itu di bawah 6%, 666 bahkan. Angka hantu ya, teman-teman. Bukan angka setan ya, angka hantu. Dari kondisi Donald Trump terpilih. Jadi kita ngelihat presiden yang digadang-gadang sebagai presiden yang mendorong risk on asset untuk perform dengan luar biasa indah, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Malah dia anjlok sekitar 6%. Bahkan kalau kita lihat terendahnya berapa persen, ya ini jauh gitu loh, 17%. But at the same time, kalau dia narik masalah kebijakan tarif itu, berarti market hanya fokus terhadap satu, yaitu Jerome Powell dan kawan-kawan. Dan kalau misalkan tarif ditarik, atau misalkan ya, ini kan udah berhari-hari ini kita udah ngelihat ya, mulai ada kabar baik gitu loh. Nih, China will be pleased. Ya, China akan senang ya. Plans to be very supportive of China. Udah mulai keluar teman-teman. Tipis-tipis. Kita nggak ngomongin kenceng, kita nggak ngomongin langsung gitu ya. Tapi tipis-tipis udah mulai ada senggolan-senggolan. Intinya kelihatannya bisa ada resolve problem atau masalah dengan China tuh ya. I think we will make a deal with China. Right? If Federal Reserve Chair Powell does not, it's not the end. Good gitu loh. Kita ngelihat ya sign-sign itu walaupun nggak signifikan banget tapi paling tidak memang benar ya, seperti yang kita udah pernah bahas sebelumnya, kalau Trump jadiin tarif itu sebagai alat negosiasi aja. Dan jika demikian, masalah tarif ini sudah beres, tidak terjadi kembali yang namanya kekhawatiran market seperti tahun 1930, bahwa akan ada the Great Depression, akan ada the Great Reset, dan bla bla bla. Ya, probably kita nggak akan ngelihat itu mendorong risk on asset untuk benar-benar hancur di 2025 ini. Nah, adapun, kalau kalian perhatiin ya, adapun sebenarnya sell on May and go away itu tidak berlaku kok untuk beberapa tahun tertentu. Specifically 2023, kalau kamu cek, ini nggak ada yang namanya sell on May and go away. Nih ya, Maret, nih Mei 2023 tuh. Sell on May and go away nggak berlaku di situ. Malah during April sampai Agustus di 2023 kita ngelihat S&P 500 rally 13,28% 2023. Oke, lalu kalau kita cek lagi apakah data-data lampau juga sependapat gitu kan bahwa sell on May and go away pasti akan berlangsung. Adapun di era 2021 kita ngelihat di bulan Mei ya, at least di awal bulan kita ngelihat market sempat koreksi gitu kan. Ada drawdown sekitar 4,5%, tapi dari pertengahan Mei sampai akhir September itu rally 12,46%. Dan 2021 mungkin nanti argumentasinya ya itu kan pas QE dan bla 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 gitu kan. Lebih tepatnya kalau kita ngelihat intinya bukan perkara QE atau QT-nya, tapi kita ngomongin soal likuiditas aja deh gitu. Apakah likuiditas akan kembali ke market by the time the Fed memutuskan stop QT? Yes, I believe so. Itu menjadi salah satu pendorong juga. Kalau bisa QE lebih bagus, tapi kan masalahnya untuk the Fed melakukan QE, kita butuh satu kejadian yang luar biasa. Sehingga mendorong mereka melakukan langkah-langkah yang urgent atau emergency move, emergency action gitu. Mungkin dengan memangkas suku bunga mendekati 0,25%, baru kemudian dia QE.
Kalau enggak, dia berhenti QT, itu buat saya udah cukup. Kalau menurut saya gitu ya. Tapi again ya teman-teman sekalian ya, this is my opinion, saya bisa salah, jadi jangan sampai kalian berpendapat bahwa apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi acuan kalian untuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai tahun depan gitu. Ingat, kondisi hari ini itu bisa jadi tidak relevan dengan kondisi yang akan datang dalam 2-3 minggu ke depan, atau bahkan 1 minggu ke depan. Karena saya nggak pernah tahu kalau tiba-tiba Donald Trump ntar malam ngomong lagi dan dia bilang ternyata kita nggak bisa make a deal dengan China, ya itu bakal dorong market untuk crash lagi gitu. Jadi ya kita nggak pernah tahu guys, ya anything can happen di market. Saya cuma minta untuk teman-teman lebih sharp, ya be aware dengan kondisi yang ada. Tetap ikutin update-nya, ikutin perkembangan market, dan jangan coba-coba untuk istilahnya predict the market ya. When it will happen, when it will go down, when it will go up, gak ada yang tahu guys dengan pasti gitu. Even Michael Burry yang call 2008 market recession itu benar, 2023 dia salah. Dan malah jadi rugi banyak gitu, ya kan? So, ya buat saya pribadi, saya ngelihatnya kayak gitu. Total 3 menurut saya pandangannya lebih kurang seperti itu. Nah, berikutnya yang jadi pertanyaan adalah how about Bitcoin dominance ya. Bitcoin dominance mungkin akan berbeda di cycle kali ini, tapi buat saya pribadi ngelihat kondisi saat ini, it's not in a bad range gitu kan. I mean, ya apa yang bisa lebih buruk dari ini gitu. Apakah iya Bitcoin dominance akan sampai di atas 70%? Maybe. 73% gimana? I don't think so ya. Kalau misalkan sampai angkanya di atas itu, altcoins bener-bener mati. Udah nggak ada peminat gitu loh. Bener-bener semua hanya fokus terhadap Bitcoin. Tapi kita semua tahu market itu butuh adrenalin. Adrenaline rush itu munculnya bukan dari Bitcoin, tapi dari altcoins. Mereka suka meme coin, mereka suka altcoins, mereka suka janji-janji manis dari berbagai fundamental dari project-project altcoins. Mereka bakal suka dengan yang namanya the next XRP, ya kan? Mereka bakal suka dengan narasi Ethereum killer dan bla 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 gitu. It means somehow market akan berotasi juga gitu loh, masuk kembali ke altcoins, ya kan? But the question is when gitu. Nah ini yang kita nggak bisa coba untuk predict. Kalau saya pribadi ya intinya kita ngelihat adakah opportunity itu, jika ada bagaimana kita manfaatkannya, apakah ini menjadi kesempatan yang ideal untuk kita start considering when to exit the market, baik itu dalam keadaan cut loss minus kecil, atau mungkin teman-teman yang kebetulan beruntung bisa beli dengan harga relatif murah, kalian bisa exit dalam keadaan profit. Yaitu adalah pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman bisa manfaatkan dari chart yang ditunjukkan ini. Kalau buat saya pribadi, once Bitcoin dominance drop ya, even dia hanya testing ke level 60% aja, I think that's good enough untuk kita ngedapetin potensi rally pada total 3, minimal untuk dia testing ke 1 triliun deh. By the time itu terjadi, nah again ya, questionnya adalah apakah kamu mau nyangkutin diri kamu, atau kamu mempertimbangkan ini adalah proper exit timing untuk kamu persiapan before kita memasuki kondisi yang mungkin bisa lebih buruk dari apa yang terjadi selama 2-3 bulan terakhir ini. Ya, kira-kira begitu. And last but not least, kita mau bahas USDT dominance. USDT dominance di sini nunjukin kalau kita udah mendapatkan validasi rejection, at least ya untuk kondisi dalam 2-3 minggu terakhir. Kalau misalnya minggu ini kita bisa closing dalam keadaan seperti ini bakal good banget karena saya bisa mulai geser trend line-nya malah jadi seperti ini, ya kan? Itu artinya kita ngelihat ada lower high yang valid terbentuk. Dan lower high ini bisa nge-lead USDT dominance untuk turun lagi dan pada akhirnya memberikan dorongan pada altcoins, Bitcoin, dan lain-lain untuk kembali rebound lebih jauh. Oke, probably kita bakal retest ke angka 4,5%. Itu menjadi next stop terdekatnya. Dan pada saat kita ngedapetin itu, saya rasa Bitcoin bisa di kisaran angka 97.000 sampai 100.000. Oke, so for now, if Bitcoin having a correction, teman-teman gak usah panik. Itu adalah part penting ya dalam bagian dari pullback-nya, dan perlu diingat kalau di sini terdapat yang namanya imbalance juga. Jadi kita belum tahu ya apakah dia akan mengabaikan imbalance itu. Smart money nggak akan melihat itu sebagai entry point yang ideal, atau mereka akan rebalancing. Ya, ini sama kayak penjelasan saya di sebelum-sebelumnya gitu soal dia rebalancing. Almost every fair value gap atau imbalance yang ada pada perspektif time frame monthly itu di rebalance gitu dengan proper kayak gini misalnya. Nah ini rebalance tuh ya, diisi dulu abis itu dia rebound. Di sini juga sama, rebalance diisi dulu baru dia rebound. Nah ada satu yang nggak di rebalance nih di sini gitu.
ya kan? Tapi selebihnya kita ngelihat setelah dia mencapai puncaknya pun, ini target udah tercapai, dia rebalance dulu, baru dia rebound lagi. Nah sekarang pada perspektif time frame monthly, kita juga sudah rebalance, udah disambut dengan doji candlestick, ada pergerakan bulan Maret. Nah bulan April harapannya adalah bisa closing dalam keadaan bullish. Kalau closingnya kayak begini, at the same time kita ngedapetin Three River Morning Star candlestick pattern, dan itu sebenarnya technically bukan cuma pattern yang kita perlu pahami, tapi bagaimana dia proses terbentuknya itu menandakan bahwa market itu ready to have a nice rebound again dari situ. Ya mudah-mudahan malah setelah April kayak gini, Mei-nya malah jadi positif. Nah kira-kira begitu. Ya itu yang bisa saya sampaikan by the way guys. Semoga teman-teman bisa nyimak ya dengan apa yang saya jelaskan di sini. Anda tahu maksudnya saya, bahwa jika Anda mendapati posisi market pullback bukan berarti waktunya untuk panik, justru itu malah jadi opportunity. Apakah kamu bisa manfaatkan atau tidak, itu kembali lagi ke berbagai analisa masing-masing, dan semoga saja informasi dalam video ini bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman, serta teman-teman bisa dapetin referensi analisis yang proper. Oke? So dari saya seperti itu dulu. Thank you so much guys for watching. God bless to everybody. Let me know di kolom komen apakah kalian interested untuk live streaming. If yes, please help me with the likes button. Maybe 750 likes button would be good enough ya untuk kita validasi. Okay? Thank you guys and see you guys again in the next update. God bless guys. Cheers. Bye-bye.